Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Firman dari channel Hardware Concept. Hari ini gue lagi main di dealer Hyundai, tepatnya di daerah Bintaro. Nah, hari ini gue alhamdulillah diberikan kesempatan untuk nge-review salah satu mobil yang baru keluar, ya termasuk bisa dibilang ini kasta tertingginya dari Hyundai untuk khusus mobil listriknya. Nanti mobil apa ini ada di belakang gue, nanti ngobrol-ngobrol sama salesnya. Nah, teman-teman yang belum subscribe channel Hardware Concept, silakan subscribe channel Hardware Concept dan jangan lupa follow IG-nya juga dari channel Hardware Concept dan like, share ke teman-teman biar channel gue semakin berkembang. Nah, teman-teman nggak perlu berlama-lama lagi, kita akan review nih. Ini sebetulnya baru banget, anget-angetnya ini keluar di salah satu event otomotif terbesar di Indonesia, yaitu Gias. Nah, ini mobilnya apa, mobil tipe apa, teknologinya apa aja yang diberikan oleh Hyundai, dan berapa harganya, nanti langsung ngobrol sama salesnya langsung dari Hyundai Bintaro. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, ayo silakan Om. Nah, ini dia dengan Mas Nirwan nih, dari Mas Nirwan dari Hyundai Bintaro. Oke, siap. Om, Mas, ngobrol-ngobrol nih, Mas. Ini mobil Hyundai tipe apa sih, Mas? Ini kita sebut sebagai Ioniq 6 Signature Long Range AWD. Yang generasi setelah Ioniq 5 ini ya, Mas ya? Tentu, di atas kelasnya Ioniq 5. Nah, ini maksudnya lebih dibilang nih SUV atau apa nih kelasnya untuk saat ini Ioniq 6 nih? Ini tipenya ada di sports car, sedan. Oh, lebih ke sports car sedannya ya, untuk Iya. sedannya. Oke, berarti kalau bicara sports car, berarti kalau bicara cc besar dan berarti tenaganya lumayan, karena ini bukan pakai cc, pakai baterai ya, Mas ya. Betul. Nah, oke, secara detailnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bahas dari bagian fitur-fitur depan dulu ya, Mas ya. Oke, Mas. Mas, ini berarti kondisi lampu senja atau lampu kecil ya? Iya. Lampu perkotaan ya? Ini kita sebutnya sebagai daylight. Oh, siap. Ya, Nah, lampu siang. lampu siang ya. Nah, gimana tadi Mas, teknologi apa yang diberikan untuk dari segi lampunya dulu nih? Baik. Teknologinya ini sebenarnya lebih ke arah nama desain. Oh. Nama desainnya kita adalah parametric pixel, di mana Oke. kita bisa lihat betapa mewahnya ini. Itu terdiri dari kotak-kotak yang menunjukkan sebagai pixel. Siap. Nah, Mas, ini kan kalau di sini kita nggak bisa lihat nih, Mas. Nih mobil nggak ada. Gimana kalau mau belok? Sennya di mana, Mas? Sebelah sini, di baris kedua. Oke. Oh, jadi untuk sennya di bagian bawah ya, Mas ya? Iya. Nah, jadi pas saat kita menyalakan lampu sen itu akan nyala di bagian bawah sini ya? Iya. Oke, nah apalagi nih Mas dari bagian eksterior dulu, bagian depan. Nah, berarti ini kan mobil listrik, pasti mobil canggih lah Mas ya? Pastinya. Nah, apa yang dilengkapi untuk fitur keamanan dulu bagian bumper nih Mas? Untuk keamanan dari depan, kita ada namanya forward collision assist, di mana dia akan membantu untuk pengereman. Oh gitu? Jadi tidak menabrak. Ini kita bisa lihat beberapa sensor yang ada bagian sini dan bagian sini itu Oh, sini untuk mengukur. ada sekitar 6 sensor ini Mas ya? Iya. Oke, siap. Jadi untuk mengukur seberapa jauhkah mobil di depan. Dan ini juga akan membantu untuk cruise controlnya. Oh, di kabinnya itu ya? Jadi dia bisa untuk mengukur kecepatan mobil di depan dan dia akan menyesuaikan sehingga tidak langsung menabrak. Nah, di sini ada kamera kecil nih di atas plat nomor. Ini kamera apa nih? Ini yang tadi saya sebut sebagai kamera untuk melihat posisi depan. Oh, Itu kita sebut sebagai 360. oh kamera 360 Iya. yang nanti akan tetap dikontrol dari si kabin si monitor di dalam ya Mas ya? Pastinya. Jadi biar bisa kelihatan kelilingnya ya? Pastinya. Oke, siap. Nah, itu beberapa fitur-fitur canggih dari Ioniq 6. Nah, di bagian bawah nih terakhir nih Mas, untuk bagian depan. Apa nih Mas fungsinya si ini nih? Pas ini kan di sini satu sisi kan ada celah atau Yes. potongan ini kan bukan sebuah variasi doang atau apa, pasti ada memiliki fungsi dari si mobil ini. Apa sih ini fungsinya, Mas? Fungsinya ini ketika kita dalam melaju kencang,
itu akan memakan daya dari baterai itu yang lumayan besar dan membuat baterai itu menjadi panas. Iya, iya. Di dalam teknologi mobil ini tidak kita sematkan sebagai radiator, tetapi kita sematkan sebagai air ventilation. Oh, berarti kalau di mobil listrik itu tidak menggunakan radiator ya, karena bukan bermesin ya? Bukan. Oke, siap. Jadi hanya sebagai sirkulasi udara untuk pendingin si baterai tersebut. Betul. Oke, jadi ini berfungsi saat kita fungsikan saat jalan saja atau dia ada otomatis saat si baterai itu udah mulai panas dia akan membuka. Secara otomatis dia akan membuka. Oh, jadi sesuai kebutuhan si baterai itu butuh udaranya saat ini atau tidaknya. Oke, siap, siap. Nah, oke, dari bagian depan sudah. Boleh kita lihat bagian cupnya, Mas? Mas Nirwan, gue boleh izin ya untuk lihat cupnya. Silakan. Ada apa sih di dalam sebuah cup mobil listrik ini? Nah, oke. Ini ruang cup, bukan cup mesin ya, Mas ya? Karena memang tidak bermesin. Apa Betul. nih sih isi dari perangkat-perangkat yang ada di dalam sini nih? Pertama, kita bisa lihat yang tadi kita sudah bicarakan bahwa dia tidak bermesin, jadinya ini sebagai ruang kompartemen rahasia. Oke, siap. Jadi hanya cuma ada ruang kecil untuk penyimpanan sebuah kebutuhan, mungkin taruh toolkit atau barang-barang yang memang dibutuhkan taruh di sini ya, Mas ya. Nah, apalagi nih Mas yang untuk di dalam si cupnya ini? Ini seperti kompartemen yang mobil-mobil pada umumnya, kita ada air wiper, kemudian ada rem, ada bagian air radiator. Karbulannya ya itu siap. Di sini. Kemudian di sini ada kayak screen, Ini box screen ya ini ya? ya box screen. Kemudian itu shock breaker-nya. Oh, berarti di sini ada beberapa, hanya sekitar 5 ornamen atau yang kelihatan, di mana sini ada air wiper, minyak rem, air coolant, terus sama ada aki dan peletakan sekring-sekring aja di sini ya. Oke, Tentunya. siap, siap. Nah, oke, untuk dari bagian kap mesin sudah kita bahas, hanya sebuah simpel karena ini mobil listrik nggak banyak peritel-peritelannya. Nah, kita langsung lihat ke sektor bagian kaki-kaki ya Mas ya. Oke, boleh. Oke, siap. Nah, ini sebetulnya kalau secara ini nih konsep mobilnya, mohon maaf ya, seperti salah satu brand sport car nih ya Mas ya. Betul. Oke, yang nggak usah kita sebutin lah, pasti udah tahu saat lihat mobil ini kok mirip banget atau apa. Nah, nanti bisa kelihatan tuh dari sektor mananya nanti bagian belakang. Sabar. Nah, kita langsung ke bagian sampingnya, ke bagian kaki-kaki. Nah, saat ini si Ioniq 6 ini menggunakan ring berapa nih Mas untuk di bannya nih Mas? Untuk Velgnya. ring kita hanya ada di ring 20. Ring 20? Ya. Oke, siap. Dengan dibalut ban berapa nih tipenya? Ini kita sebutnya sebagai untuk lebar di 245 dengan ketinggian itu 55 dan untuk beban muatan itu di 99Y. Oh gitu, siap. Nah, berarti udah cukup lumayan besar ini untuk sebuah mobil dengan ring 20 itu udah lumayan cukup gede banget ya Mas ya untuk mobil Betul. standar. Oke, siap. Ini udah kita bahas untuk sebagian velg. Nah, teknologi apa nih yang dari spion Ioniq 5 nih yang Ioniq 6 yang ditawarkan nih? Ini berbeda sekali. Ini apa nih Mas? Sorry. Sama ini adalah bagian dari parametric pixel dari Ioniq 6. Ini sen, penggunaan sen. Betul. Oke, nah ini di bawah ini ada nonjol-nonjolnya nih, apa nih? Ini bagian dari kamera 360 bagian kanannya. Oh, kamera 360. Berarti ini untuk kamera 360 sendiri di Ioniq 6 ini ada berapa kamera 360? Depan satu, spion kiri satu, kanan juga ada ya? Kanan ada. Sama belakang berarti ya? Betul, pastinya. Oh, berarti ada 4 Benar-benar sektor. 360. Ada 4 sektor di kameranya itu, bagian belakang, spion kanan kiri sama bagian depan, karena harus bisa melihat keseluruhan dari mobil tersebut ya Mas ya. Sebagian apa maksud di sekeliling-kelilingnya itu. Oke, siap. Nah, kita udah bahas bagian depan, kita bagian dalamnya nih Mas. Oke, kita bahas bagian dalam Mas. Oke, teman-teman, ini saat ini sudah berada di dalam kabin Ioniq 6 sama Om Nirwan. Nah, apa sih teknologi atau fitur-fitur yang ditawarkan oleh Ioniq 6 nih Mas? Mas Om atau apa, bebas lah ya Mas Bebas. ya. Oke, siap. Siap. Oke, Mas, coba kita terangkan satu persatu secara detail apa aja fitur-fitur canggih dari Ioniq 6 ini. Oh ya teman-teman, kan masih belum tahu harganya. Nanti kita akan bahas harganya Mas ya. Ya, di Setelah terakhir. fitur-fitur atau apa, karena kita nggak enak nih ngebahas harga apa yang gue dapetin dengan harga segitu. Lebih baik kita jelaskan secara detailnya dulu, baru tahu harganya Mas ya. Oke, siap. Boleh Mas, kita apa aja sih fitur-fitur yang ada di mobil Ioniq 6 ini atau Ioniq 6? Oke, Kita coba nyalain dulu kali ya. boleh. Kita Siap. nyalakan dulu. Oke, siap.
Nah, speedometernya udah nyala, menunjukkan beberapa panel-panel atau menunjukkan indikator-indikator ini ya Mas ya. Nah, siap. Oke. Tadi kita bisa lihat bahwa di sini ada tulisan ready, berarti mesin sudah siap untuk dijalankan. Oke, siap. Ini Di berarti bagian sini juga ada bagian ready. ini udah nyala nih Mas ya? Sudah Udah nyala. Oke, siap. benar-benar senyap, nggak ada suara mesin sama sekali yang masuk. Oke, kita nyalakan AC-nya dulu kali ya, biar nggak panas. Nah, bicara mobil listrik. Nah, sebelumnya kan sudah ada Ioniq 5. Nah, ini Ioniq 6. Nah, pastikan apakah sama atau ada banyak fitur-fitur perbedaan di mobil Ioniq 6 ini Mas dengan perbedaan dengan Ioniq 5 itu? Kalau misalnya untuk kita membahas apakah fitur-fitur yang berbeda, tentu pasti ada perbedaan. Oke, siap. Apa nih pertama yang bisa kita tonjolkan dari Ioniq 6 ini? Pertama, kita dilengkapi oleh IFS. Apa tuh ya? IFS adalah sebuah fitur agar mobil yang berlawanan dengan arah kita maupun yang ada di depan kita itu tidak tersilaukan oleh cahaya LED-nya kita. Karena memang tadi lampunya dari Ioniq 6 ini lumayan cukup terang ya Mas ya? Betul. Jadi memang satu sisi cahaya yang dikeluarkan putih banget, dan untuk buat kegelapan ini sangat menerangin banget. Nah, makanya ada teknologi tadi apa? IFS. IFS ya. Oke, siap. Jadi si lawan atau apa jadi tidak terlalu tersilaukan ya. Jadi pas saat berarti dia akan secara kontrol, secara sistemnya pas saat lagi kondisi gelap banget dia akan terang banget si lampu ini Mas ya. Sangat terang. Oke, siap. Nah, di sini biasanya kadang-kadang mobil mewah itu sudah dilengkapi sunroof dong Mas. Pastinya. Nah, apa yang ditawarkan oleh Ioniq 6 ini Mas? Berbeda dengan Ioniq 5, Ioniq 5 hanya ada memiliki vision roof tersebutnya. Sedangkan di Ioniq 6 kita bisa melihat sendiri bahwa dia adalah mempunyai sunroof yang bisa untuk dibuka. Dan ini udah ukurannya panoramik ya, jadi sangat luas. Jadi untuk sisi ukuran kacanya udah kapasitas ini panoramik, tapi kalau di Ioniq 5 itu tidak bisa kebuka ya. Betul. Hanya cuma sunroof panoramik aja ya, bukan sunroof panoramik. Betul. Oke, siap. Nah, dari teknologi fitur-fitur ini apa aja nih Mas yang bisa kita kontrol dari monitor ini Mas? Baik. Ini tampilan monitornya. EV pertama ini apa nih? Pertama EV. EV adalah untuk mengukur berapa lama lagi kita akan butuh pengecasan. Oh gitu. Jadi kontrol IBA-nya EV itu lebih seperti kayak kalau di mobil manual itu kayak seperti takaran bensinnya lah ya. Betul, takaran bensinnya. Oke, siap-siap. Nah, apalagi tuh Mas? Kemudian kita lihat lagi ke bagian font sama Font biasa. rejection sudah biasa sekali. Masuk ke climate. Climate itu apa tuh? Jadi climate kita bisa mengatur untuk suhu AC dari cluster. Misalnya kita mau membuat menjadi panas. Ini dia maksimal di 27, tinggal kita naikkan saja. Ini untuk sisi sebelah kiri ya? Iya. Jadi untuk si penumpang bagian saya nih ya. Betul. Jadi ini AC terpisah ya Mas, bisa kiri dan kanan ya Kiri, posisinya. kanan, dan belakang. Kalau belakang dia lebih ke arah kursi. Kursi kita bisa menggunakan pemanas. Oh, jadi di bangku penumpang belakang itu si suhu di kursi itu bisa mengeluarkan suhu panas ya Mas ya? Betul. Oke, siap. Padahal kan saat ini kan cuaca lagi panas ya. Mungkin pas malam atau apa ya penumpang pinginnya lebih soft lah, udaranya nggak terlalu dingin banget atau apa ya, lebih nyaman. Kadang-kadang kita kalau capek itu kan kalau ada anget tuh badan lebih enak ya Mas ya? Betul. Lebih ke ini sih. Ioniq itu diperuntukkan perjalanan jauh. Oh gitu? Ketika kita sudah capek berkendara, tentu duduk aja kita bisa capek nih. Iya benar. Untuk memperlancar peredaran darah, kita menggunakan pemanas. Itulah teknologi yang ditawarkan oleh Ioniq itu masih dari Betul. Hyundai. Berarti benar-benar Hyundai itu menyiapkan sebuah mobil itu nggak main-main ya, masih udah memikirkan ke depannya. Kadang-kadang kita kan berpikir buat apa gitu loh di Indonesia ini buat panas, atau ada AC bisa buat panas atau apa, dan di jog itu buat panas buat apa? Karena sedangkan di Indonesia sendiri ini kan iklimnya tropis, panas atau Betul. apa kan? Ternyata fungsinya itu ya. Betul. Oke, siap. Apalagi ke dalam kondisi macet. Iya, itu benar. sangat lelah sekali kita dalam menyetir. Nah, satu sih gini, tadi Mas bilang buat perjalanan jauh atau apa ya. Nah, berarti ini
berapa kilometer sih Mas keadaan 100% baterai ini bisa menempuh jarak jauh berapa? Untuk dalam kondisi 0 sampai 100 itu kita bisa sampai 519 km. Ioniq 5 berapa? Ioniq 5 hanya di 450 untuk yang varian signature, dan di bagian varian prime itu kita di 480. Jadi Berarti- ini jauh lebih jauh. Berarti ada sekitar peningkatan 10 sampai 20% jaraknya ya Mas ya? Betul. Oke, berarti secara nggak langsung kilometer semakin jauh, apakah pengecasan daya baterainya semakin lama? Tentu. Sebenarnya ini untuk lama itu bisa kita sebutkan bertambah 10 sampai 20%. Untuk pengecasannya waktu Iya. dari normalnya mungkin di Ioniq 5 yang sebelumnya itu cuma 5 jam, ini berarti bisa hampir 6 jam lah untuk pengecasan fullnya ya. Betul. Oke, siap. Nah, apalagi nih Mas fitur-fitur yang canggih yang ditawarkan oleh Ioniq 6 ini Mas? Yang bisa dikontrol dari monitor ini. Oke, di sini kita udah terlihat bahwa untuk bagian passenger dan driver. Passenger berarti bagian Mas Firman, dan driver di bagian saya. Ini kita bisa untuk hangatkan ataupun dinginkan. Jadi all semua. Oh, tapi kalau bangku penumpang belakang hanya hangat. Apa? Hangat saja. Oke, nah di Di sini bagian sudah mulai hangat bekerja si alatnya ini, si sistemnya ini. Nah, di jok saya sudah mulai kerasa seperti angin-angin, Mas. Betul. Jadi seluruh badan kita bisa kerasa dingin ya. Betul. Apalagi kan satu sisi sekarang cuaca lagi panas banget kan, nggak lucu nih kita mau meeting kita udah pakai parfum, kalau bahasa anak gaul sekarang tuh bubur ketek atau apa ya kan basah atau apa kan nggak lucu ya Mas ya, pas saat Betul. pakai mobil ini kita fresh semua. Jadi dari badan kita pun fresh gitu ya Mas. Oke, siap. Apalagi nih Mas selain itu Mas? Dan selain itu, ketika cuaca panas, biasanya kan sinar matahari akan masuk tuh. Oke. Dan itu akan memanaskan sebuah kabin. Hmm. Ketika kita duduk, biasanya kita merasakan, aduh panas banget. Nah, dengan teknologi ventilasi seat ini, kita bisa untuk mengurangi rasa panasnya itu. Itu hanya di 6 apa di 5 juga? Kita mulai dari kereta itu sudah ada. Oh, sudah ada. Iya, Jadi benar-benar Hyundai saat masuk ke Indonesia sudah menyiapkan semua teknologi yang untuk bersaing dengan brand-brand lain atau PPM lain Mas ya. pastinya. Oke, jadi Mas Nirwan kenapa masuk Hyundai udah pede karena produknya bagus ya Mas, kualitasnya bagus. Jadi teman-teman kalau beli mobil dengan teknologi atau mobil masa depan dan mobil yang ramah lingkungan mungkin ya Mas ya, bisa langsung ke Hyundai Bintaro ya Mas ya. Silakan. Ketemu dengan Mas Nirwan langsung. Tentunya. Siap. Oke. Kemudian perbedaan antara Ioniq 6 ini ada di outer control, seperti steering wheel warmer. Apa Ini tuh? Jadi lebih warmer bagian sini ya. Jadi lebih hangat. Oh, jadi setir pun juga bisa mengeluarkan hangat ya Mas ya? Nah, jadi buat teman-teman atau apa, di sini mobil ini nggak usah perlu dineko karena satu sisi ini sudah sensor semua ya. Kita sudah melihat teknologi sebetulnya di bagian monitor ini sudah nggak jauh beda lah dengan Ioniq 5 ya Mas ya. Maksudnya ada beberapa fitur yang sama semua atau apa. Nah, untuk di bagian kemudi yang bisa kita kontrol dari kemudi itu apa aja nih Mas? Yang pastinya kita ada untuk speed limit. Kemudian kita bisa menjadi untuk membaca marka jalan. Ini dia kita ada cruise control. Dia udah smart, jadi bisa mengukur untuk kendaraan di depan. Kemudian kita untuk bisa autopilot. Jadi Autopilot. ketika ada marka jalan, itu kita bisa lepas setir dan setirnya akan mengikuti marka jalan itu. Di sini kita sudah bahas di bagian kemudi tadi ada beberapa. Sudah nggak jauh beda ya Mas dengan pengontrolan di sini dengan kemudi ya Mas ya untuk Betul. si penggunaan fitur dari si Ioniq 6 ini. Nah, di bagian speedometer nih apa aja nih Mas fitur-fitur yang ditampilkan atau yang ditawarkan oleh pihak Ioniq 6 ini? Oke. Sudah pada dasarnya Hyundai itu akan memberikan drive mode. Oke, siap. Apa aja di kontrol yang Oke. Untuk drive mode kita itu ada 3 tipe, di mana kita akan menjadi eco, normal, ataupun sport. Di posisi eco, ini sangat cocok untuk dalam kondisi macet, di mana untuk konsumsi daya dari baterai itu akan jauh lebih hemat. Dan kita juga dilengkapi oleh regenerative brake, di mana itu akan langsung ngecas si baterainya dalam kondisi macet-macetan. Oh, jadi saat kita macet-macetan pun bisa mengecas dengan sendirinya Mas ya?
Betul. Tapi tidak seperti ngecas kita nyolok listrik lah ya. Beda. Beda. Oke, siap. Nah, itu yang perbedaannya. Kenapa kita sebut sebagai oke, ini sangat worth it untuk dibeli? Karena pada umumnya mobil-mobil biasa itu dalam keadaan macet itu akan sangat boros kan Ya bensinnya. benar. Sedangkan ini akan ngecas. Jadi sebuah kebalikan antara mobil EV dengan mobil konvensional lainnya. Oke. Ya sama sama aja kayak sekarang itu kan menggunakan beberapa mobil sebelum beralih ke EV atau mobil baterai atau apa ya Mas. Jadi ada yang teknologi hybridnya ya Mas ya. Betul. Karena memang saat ini dibutuhkan sekali di perkotaan, khususnya ibu kota ini Jakarta, macet itu sangat menguras BBM. Betul. Ya, karena suatu sisi juga polusi kita pun juga lumayan tinggi juga, jadi cocok lah untuk mobil masa depan di mobil listrik ini Mas ya. Itu siap. Nah, tadi yang untuk eco, terus apalagi Kita ada normal, itu tarikan normal dan sportnya. sportnya. Oke, siap. Seperti yang saya bilang bahwa ini adalah sport car sedan dari Ioniq, dari Hyundai maksudnya. Nah, kita memiliki mode sport di mana ini tarikannya akan lebih di powerful kan. Akselerasinya ya Mas ya. Ya, akselerasinya akan sangat cepat untuk naiknya. Oke, siap. Bicara tadi Mas bilang akselerasi sangat cepat, dan sedangkan ini mobil listrik ya. Biasanya kadang-kadang kan kita selalu membandingkan Mas, 0 sampai 100 itu berapa detik sih yang ditempuhnya Mas? Baik, Waktunya 0 sampai 100 dia hanya butuh 5 detik. 5 detik. 5 detik saja. Oke, siap. Itu udah sekelas mobil sport bener-bener yang bertenagakan mungkin 4 sampai 5.000 cc ya Mas ya. Betul. Ya udah kelas-kelasnya mungkin Lamborghini atau apa, tapi sedangkan ini diaplikasikan di mobil listrik Ioniq 6 dengan kecepatan yang ditempuh hanya 5 detik bisa 100 km per jam. Betul. Jadi kalau mau merasakan teknologi yang kenyamanan dan sebuah kecepatan adrenalin merasakan mobil ini gimana? Langsung jalan-jalan ke tol Cipali, ini cocok banget nih Mas ya. Sangat cocok. Cipali atau di ke arah Jagorawi atau apa dengan aspalnya yang cukup bagus, di mana satu sisi mobil ini sudah benar-benar difikirkan oleh desainernya kenapa menggunakan velg gede. Rata-rata kan kalau mobil sedan atau apa biasa kayak mungkin brand-brandnya 17 atau 18. Ini di Ioniq 6 ini sampai ke ring 20 karena sudah memikirkan untuk handlingnya Mas ya. Betul. Ini benar-benar sangat udah nyaman banget, udah mungkin suatu saat nanti gue bisa diberikan kesempatan untuk mencoba test drive, kita nyobain di jalan atau apa ya Mas ya. Siap Mas, ini di sebelah kiri ini gue mau buka kaca tuh nggak ada Mas. Jadi Oke. di mana nih kontrol untuk gue saat buka kaca nih Mas? Nah, Untuk Oke. kontrolnya kita semuanya ada di tengah. di tengah semua nih Mas ya. Oke, siap. Bisa jelaskan satu persatu nih Mas? Baik, mulai dari bagian kaca. Ini ada 2 baris untuk di bagian depan. Oke, Kemudian ini baris kedua untuk di bagian belakang. oke. Jadi Nah, misalnya kalau misalnya mau buka kaca Mas Firman, tinggal seperti itu. oh jadi langsung dikontrol by sini ya Mas ya? Iya. Oke, siap. Jadi sebetulnya lebih aman buat nggak kepencet-pencet anak kecil atau apa ya Mas? Jadi Betul. kontrol di sini semua ya, siap. Nah, ini di sini ada tulisan auto hold. Ini apa nih? Nah, ini lebih ke arah automatic handbrake, di mana ke dalam kondisi macet, kita nggak usah capek-capek untuk injek rem. Oke, Kita cukup nyalakan auto hold dan dia akan mengikuti. Misalnya berhenti, oke, kita lepas rem, dia akan tetap berhenti. Ketika kita injek gas, auto hold ini akan otomatis mati dan mobil kita bisa maju. jadi otomatis rem tangan lah Mas secara nggak langsung Betul. ya. Oke, siap. Nah, kita sudah ngebahas tadi beberapa fitur yang ada di sini. Nah, untuk mobil ini teknologi udah canggih banget. Saat ini kan beberapa brand mengeluarkan nggak perlu kadang-kadang kan, oh iya gue kelupaan nih di mobil, handphone gue lowbat nih, gue kelupaan bawa kabel. Nah, di sini teknologi apa nih yang ditawarkan dari Ioniq 6 ini Mas, untuk misalkan si penumpang lupa bawa kabel, pengecasannya apakah sini sudah menggunakan wireless charging? Tentu, pastinya. Oke, siap. Berarti di Ioniq 6 ini sudah dilengkapi dengan teknologi wireless charging juga Mas ya? Pastinya. Siap. Nah, di sini pun, oh ya kita juga lupa untuk menjelaskan, di sini teknologi dari si Ioniq 6 ini juga sudah dilengkapi untuk segi entertainmentnya atau musiknya sudah dilengkapi dengan merek dari Bose ya Mas ya. Betul, Di premium sini Bose. sudah ada di bagian pilar, sudah ada Twitter merek Bose, di pintu pun juga ada speakernya juga dengan merek Bose, dan tahu sendiri dengan kenapa Bose itu segi kualitas suaranya itu udah nggak perlu
ragukan lagi ya Mas ya. Dan itu rata-rata biasanya di mobil-mobil yang kelas-kelas premium ya Mas ya, kelas-kelas sport car atau mobil-mobil yang mewah lah untuk memanjakan telinga kalian itu dengan brand Bosch itu ya Mas ya. Pastinya. Siap, siap. Nah, di sini pun juga dashboardnya juga sangat futuristik banget ya, bener-bener kayak mobil sport dan mobil teknologi tinggi banget lah sini. Dan bentuknya pun juga futuristik. Nah, ini kisi-kisi AC juga nih Mas ya. AC depan sepanjang ini teman-teman. Jadi gimana bayangin dinginnya di Ioniq 6 ini. Gimana nyamannya? Nyaman banget. AC-nya dingin banget. Ini juga ya memang saat ini menggunakan 17 dan di 20 pun juga masih tetap dingin. Nah, di sini fitur ini yang saya pencet ini untuk bagian AC sebelah kiri saya dan sebelah kanan untuk di bagian Mas Nirwan. Oke, siap Mas. Apa lagi nih teknologi yang ditawarkan dari si Ioniq 6 ini Mas? Jadi ROO-nya kita itu udah lebih upgrade dibandingkan seri terdahulunya Hyundai. Siap. Di mana ROO-nya ini kita bisa untuk mendeteksi detak jantung hingga ke detak jantung. Apabila si pengemudi ada masalah di detak jantung, dia akan memanggilkan bantuan. Oh gitu, siap. Berarti jadi benar ya, karena memang saat ini banyak sekali ya, maksudnya tiba-tiba orang blank spot, tiba-tiba orang tuh kayak banyak banget sekarang ya, meskipun mau tua atau muda, sakit jantung atau apa ya Mas. Jadi si ini akan memancarkan mungkin ke sistemnya Hyundai bahwa si pengemudi ini membutuhkan bantuan ya Mas ya. Betul. Siap. Nah, itu nanti kenapa kita nggak bisa tunjukkan, karena ini masih mobil baru, harus butuh setting dulu ya Mas ya. Betul. Siap. Nah, itu teknologi yang sangat canggih banget yang ditawarkan oleh Hyundai. Hyundai selain memikirkan segi keselamatan, tapi juga memikirkan segi kesehatan si pengemudinya Mas ya. Pastinya. Jadi saat orang kenapa-napa terhadap jantungnya itu saat benar-benar utama. Jadi kita nggak bisa nyetir. Banyak rata-rata orang yang pas saat kena jantung untuk terjadi kecelakaan atau apa. Jadi pas saat penurunan jantung ini sudah memancarkan sinyal bahwa si pengemudi ini membutuhkan bantuan ya Mas ya. Nah Mas Nirwan, gue lupa nih. Tadi kan gue udah ngomong di depan, di bagian eksterior gue, dengan kita banggakan sekali nih, Ioniq 6 ini sudah dilengkapi dari kamera 360. Di bagian depan ada kamera, di bagian spion ada kamera, bagian belakang ada kamera. Nah, di kontrolnya itu dari mana Mas? Untuk kita melihat sekeliling ini nih Mas. Pada umumnya ketika kita arahkan ke posisi R, 360 akan nyala. Atau kita dalam posisi maju, kita tinggal pencet tombol ini dan dia tombol akan P ini langsung melihat. Oke, ini jadi bisa lihat sekitar. Nah, di sini untuk bagian lihat sekitar ini posisi kayak mobil kita ya Mas ya. Yang sebelah kanan ini kan ada dua sisi kamera, ada dua sisi layar, di mana ini untuk melihat sekeliling kita, dan ini kondisi mobil kita lagi terparkir ini ya. Betul. Posisinya. Dan kita juga bisa untuk atur seperti posisi ini. Nah, kita juga bisa atur. Ini posisi kanan dan kiri. Oke, jadi Nah, ini posisi benar-benar 360 yang ke sekeliling mobil. iya. Jadi di sini tadi ini dari kamera spion ya Mas ya. Betul. Jadi posisi sebelah kiri atau sebelah kanan Anda bisa lihat di sini, karena satu sisi kita kadang-kadang suka nggak kelihatan sebelah kiri ternyata ada batu, ya kan? Jadi kalian bisa langsung bisa lihat dari sini, benar-benar aman banget sekeliling kita, dan memang semua mobil rata-rata sudah dilengkapi 360 ya Mas ya. Betul. Ini apakah hanya terkontrol di bagian layar utama sini, apa di bagian supir pun kita juga bisa melihat nih Mas. Kadang-kadang kan supir pun juga membutuhkan sebuah penglihatan yang enak. Kalau di sini kan kadang-kadang kita agak repot nih kita untuk melihatnya Mas ya. Hal itu tentu saja tenang saja karena Ioniq sudah memikir sampai sana. Apabila kita ke set kiri, dia akan membantu untuk kamera sebelah kiri. Oke, siap. Jadi apabila ada got, ada motor, ada apa segala macam, kita bisa cek di bagian sini ya, aman atau tidak. Jadi kita nggak perlu pakai spion lagi. Jadi nggak perlu lihat gini Mas ya? Iya. Oke. Atau sebelah kanan kita juga sudah dilengkapi, jadi nggak hanya salah satu sisi saja. Siap. Jadi kadang-kadang kan kita kan agak canggung ya kita ngeliat spion atau apa, ternyata sekarang di Ioniq 6 ini sudah dilengkapi fitur untuk di layar tersebut
langsung melihat bagian sosok kita ngesen sebelah kiri, udah bisa kelihatan sebelah kiri, ataupun saat kita berkendara pun masih bisa ya Mas ya, saat kita menyusul. Oke, siap. Jadi berfungsinya bukan hanya untuk parking, tapi untuk kita untuk mendahului mobil pun kelihatan Mas ya posisinya. Betul. Di beberapa panel di bagian door trim tuh saya lihat ada tombol nih. Fungsinya apa Mas? Di bagian sini itu kita bisa mengatur untuk memory seats. Jadi apabila ini mode 1, kita akan mengatur untuk posisi duduk mode 1. Yang ini sama halnya untuk mode 2. Oh, jadi bisa disetting untuk siapa yang pengemudinya Mas ya? Betul. Siap. Jadi Kenyamanan dari si pengemudi. oke, nah di bagian sektor kursinya apa aja nih Mas tombol-tombol yang ditawarkan oleh si Ioniq 6 ini Mas atau Ioniq 6? Oke, untuk Ioniq 6 ini kita bisa untuk mengatur baik dari bagian posisi lumbar yang ini, kemudian kita maju mundur, misalnya posisi lumbar itu seperti ini. Ini kita akan langsung membuka. Jadi dia dalam posisi mencekung, dia akan jadi lebih buka atau dia tambah mencekung. Oh, bagian yang mengepit ke Iya. punggung itu ya? Bagian Oh, jadi oke. sudah si Ioniq 6 ini bisa posisi misalkan mohon maaf orang yang kurus atau orang yang gemuk itu bisa menyesuaikan ya Mas ya? Bisa. Jadi benar-benar lebih memberikan sebuah kenyamanan untuk si pengemudi itu ya. Pastinya. Oke, siap. Karena memang saat ini kan kita dibutuhkan sebuah kenyamanan saat berkendara, apalagi macet kan kita pasti capek atau apa. Oke, nah, apalagi nih tombolnya aja, Mas? Ini seperti pada tombol umumnya, kita bisa untuk posisi benar-benar seperti kayak posisi santai. Oh, posisi untuk mundur ya? Iya. Ini posisi maju mundur dan ini posisi. Di bagian kontrol sebelah kanan tuh ada ini apa sih? Apa sih ngomongin Mas? Nah, untuk pedal shift-nya kita udah by knob. Oh, untuk mengatur transmisinya ya, untuk ubah Betul. transmisinya ya. Oke, siap. Jadi kita mau untuk transmisi D, N, R atau P itu hanya kontrol dari sini. Knob. Oh, di bagian kanan situ ya. Untuk bagian atasnya itu untuk apa itu Mas? Untuk pedalnya itu? Ini lebih kayak yang ini. Ini adalah di atas iPedal. yang di atasnya. Yang ini ya. Oh, itu yang untuk mengatur Sen ini. saja. Oh, jadi untuk penggunaan sen aja ya. Betul. Nah, di sini pun juga sudah menggunakan switch knob juga ya, Mas ya. Betul. Di sini juga bisa menggunakan secara manual ataupun otomatis. Ada pedal shiftnya Mas ini Mas ya. Betul. Dikontrol di si kemudi ini juga. Oke, benar-benar udah canggih banget nih untuk Ioniq 6-nya nih. Namun karena di Ioniq 6 itu kita tidak menggunakan transmisi, ini lebih ke arah iPedal. Pedal, siap. Nah, di Ioniq 6 ini pasti sudah transmisi otomatis ya Om ya. Siap. Ini teman-teman, kalau bisa lihat dari door trim dari Ioniq 6 ini sangat mewah sekali. Di sini tetap dibalut dengan plastik, di sini dibalut dengan leather ya Mas ya, kulit ya Iya. Mas ya. Nah, di sini biasanya di belakang, tadi kan sudah ada tuh Mas, di bagian kontrol tengah itu buat kaca. Ya kan? Di sini pun ternyata di belakang tetap bisa kontrol juga ya dia sendiri dengan Pastinya. sendiri. Nah, ada satu tombol apa nih Mas fungsinya Mas? Ini tombol untuk penghangat di barisan belakang. Untuk baris belakang. Nah. Tadi jadi bisa dikontrol dari depan ataupun dari bagian belakang ya. Dari penumpang juga bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Oke, siap. Benar-benar canggih banget. Ini teman-teman untuk dalam kabinnya benar-benar mewah banget dan sudah dipikirkan dari unitnya sendiri kenyamanan untuk penumpang. Ada electric seat-nya juga. Ada elektrisiknya juga. Iya. Waduh. Nah, kita sudah di belakang, keluar lagi nih dari Ioniq 6 nih. Oke. Ini untuk pengisian baterainya Mas ya. Betul. Bagian pengecasan. Nah, seperti ini untuk pengecasan dari mobil Ioniq 6-nya. Di sini ada 2 tombol nih Mas. Ini fungsinya apa sih? Yang pertama ini pastinya kita bisa langsung nutup. Yang kedua ini apabila kita ngecas, kita bisa atur waktunya. Atur Jam waktunya. berapa kita Oh, mau jadi mulai ngecas. Kadang-kadang kan kita suka takut ya Mas, maksudnya kita ngecas kelamaan takutnya bocor atau gimana ya? Si mobil ini si baterainya atau apa. Di sini bisa diatur misalkan kebutuhannya 7 jam pengecasan, berarti misalnya jam 10 malam kita cas, bisa dikontrol dari sini ya. Kalau itu kita udah ada otomatis pemutusan dari Oh gitu. arusnya. Jadi aman lah untuk Cuma ini. kalau yang ini namanya mobil listrik itu sangat didukung oleh pemerintah. Dan dia memiliki jamnya tertentu untuk watt menjadi murah. Jadi kita bisa atur lewat sini.
Oh gitu. Ketika watt menjadi murah, itu biasanya jam 10 ke atas, dia akan otomatis ngecas. Jadi tagihannya biar lebih irit ya Mas ya? Iya, Siap-siap. Berarti ini hanya di Ioniq 6 ini ya teknologi ini? betul. Ini hanya di Ioniq 6, ya Ioniq 5 masih belum ada. Benar-benar dipikirkan banget dari segi semua teknologi, dari kadang-kadang mikir, waduh berapa sih bayar listriknya atau apa, ternyata ini sudah bisa dikontrol untuk di jam-jam murahnya ya Mas ya? Betul. Oke, nah teman-teman, tadi yang udah dari awal gue bilang, tebak ini seperti mobil sport car apa, pasti akan kelihatan dari sektor bagian belakangnya nih Mas ya? Betul. Nah, kalian udah pasti bisa tebak, ini salah satu sport car yang ada, pasti ngira, wah gila bener, ternyata mirip banget ya Mas ya? Dari sini ini udah kelihatan banget ya Mas ya, seperti pertukaran. Nah, Pertama kita ada parametric pixel tetap pakai parameter pixel Iya. juga ya Mas? sampai di belakang, dan di bagian sini juga parametric pixel. Oh ini bisa nyala nih? Bisa. Ini apa, rem atau apa? Lebih kayak spoilernya aja sih. Oh gitu, siap. Iya. Jadi berarti kalau malam itu bisa nyala juga ini ya? Betul. Nah di sini teman ada lampu nih. Jadi kalau memang malam ini akan nyala terang ya Mas ya? Oke siap. Nah sensor-sensor di sini ada berapa nih Mas untuk di bagian belakang, dan di mana sih kamera 360-nya untuk di bagian bagasinya? Untuk kameranya ada di bagian sini. Oke nih teman-teman, di sini kamera 360-nya, dan di sini ada beberapa sensornya lagi untuk dilengkapi sensor juga untuk bagian belakang. Nah, kita ke bagian bagasinya. Besar nggak sih kapasitas dari bagasi dari Ioniq 6 ini? Karena kan biasanya kadang-kadang orang ngomong sport car atau apa, sempit, ya kan? Karena ini sudah bisa dibilang sport car ya Mas ya, untuk Betul. di FPV-nya atau mobil listriknya. Oke, siap. Oke, kita langsung buka aja kali ya. Iya, siap, boleh Mas. Nah, di sini pun juga otomatis ya Mas ya. Pastinya. Tinggal pencet aja. Nah, ini teman-teman kapasitasnya lumayan cukup besar, dan ini bisa mungkin 2 koper besar sama 1 koper kecil ya Mas ya di sini ya. Bisa. Di sini pun juga misalkan kalau teman-teman butuh kapasitas yang cukup besar, kita hanya cuma pergi berdua tapi koper kita banyak, kita harus majuin ke jok bagian belakang ke depan, bisa dikontrol lewat sini Mas ya. Betul. Nah, di sini tinggal langsung tarik. Tarik dan jok ke depan. Yang bagian baris kedua itu akan langsung nutup. Oke, jadi langsung rata ke depan itu Mas. Nah, biasa kan mobil rata-rata pasti nanya, Mas, ada kalau gue bocor gimana nih mobil, ban serepnya di mana sih gitu loh. Di Ioniq 6 ini apa disediakan mobil ban serep nih Mas? Untuk Ioniq 6 ini sama dengan EV lainnya, Hah? itu tidak disediakan ban serep. Oke, siap. Nah, terus bagaimana kita untuk mengatasi kalau bila terjadi kebocoran? Baik. Dari Ioniq 6 ini sudah disediakan tire mobility kit. Oh, ini ya. Betul. Nah, ini kitnya, terus ini cairan untuk Si bannya sendiri. si bannya ya. Jadi misalnya kalau bocor atau apa, teman-teman bisa langsung menghandle sendiri. Ya ada cairannya, jadi nanti tinggal dipompa aja Mas ya. Betul. Nah, siap. Nanti dimasukin ke ban, maka bannya langsung bisa digunakan. Siap. Nah, ini kunci ya. Nah, ini kan lampu rem ya Mas ya. Iya. Nah, di sini ada lagi nih. Ini apa sih fungsi ini Mas? Itu lebih lampu pengereman juga. Cuma kita bisa untuk yang baris kedua ini, itu untuk menunjukkan apabila kita mau ke belok kanan ataupun kiri. Sen. Oh, sennya. Iya. Oke, ataupun juga lampu mundur ya, untuk Betul. mengetahui lampu mundur. Oke, siap. Ini teman-teman penampakan untuk di bagian belakangnya untuk Ioniq 6. Kalian udah bisa tebak seperti mobil apa, kenapa bisa layak disebut sport car-nya untuk listriknya Hyundai. Nah, tadi kita sudah panjang lebar nih Mas, udah secara detail kita bahas bagian sektor depan, bagian kabin, fitur-fitur apa aja. Kan sudah kita gamblangin, kita perjelas atau apa, pasti teman-teman pengen tahu sih, oh berapa sih yang layak, wah gue beli nih karena fiturnya canggih. Berapa sih harga OTR-nya dari Ioniq 6 ini Mas? Oke. Untuk OTR-nya ini, kita bisa sebut sebagai yang sangat terjangkau ya. Di harga 1,2 miliar.
1,2 miliar kalian bisa bawa pulang Ioniq 6 ini dengan teknologi yang cukup canggih, bener-bener fitur-fitur yang ditawarkan dari unit sangat canggih sekali, lampu-lampunya yang terlihat futuristik banget dan nyaman banget pastinya. Nah, teman-teman kalau punya mau uang 1,3 miliar ya Mas ya? 1,2 miliar saja. Oh sorry, 1,2 miliar kalian mau beli mobil listrik bisa nih sebagai referensi Hyundai Ioniq 6. Nah, untuk pembelian ini Indian nggak nih Mas? Kita masih CBU, masih import dari Korea. Oh, jadi ini langsung produksi dari Korea langsung ya Mas ya? Betul. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau beli ini harus sabar ya Mas ya? Betul. Nah, jadi karena memang ini pun baru launching di acara otomotif saat ini ya Mas ya, di bulan Agustus, yaitu di Gias. Dan gue terima kasih udah berikan kesempatan dari Hyundai Bintaro bertemu dengan Mas Nirwan untuk bisa menjelaskan produk dari Ioniq 6 ini. Oke Mas, terima kasih banget Baik. Mas. Siap. Teman-teman kalau mau beli Hyundai nanti bisa deskripsi nomor telepon Mas Nirwan, bisa hubungin mau beli Hyundai Creta, mau Hyundai Stradriver, mau Hyundai Palisade, Santa Fe, semua ada ya Mas ya, saya Betul, belayani. Oke, pastinya. siap. Terima kasih teman-teman. Sekian membahas tentang Ioniq 6. Jangan lupa tetap follow IG dari channel Haruto Concept dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.